Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Rasid dengan NIM L1C02310155. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan mata kuliah filsafat dan ilmu logika. Filsafat adalah disiplin ilmu yang mencoba untuk memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan, realitas, pengetahuan, nilai-nilai, dan banyak lagi. Filsafat berusaha untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan rasional tentang dunia dan tempat kita di dalamnya. Kegunaan ilmu filsafat terletak pada kemampuannya untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Filsafat membantu kita dalam merumuskan argumen yang kuat, mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasar, memahami perspektif-perspektif yang berbeda-beda, dan mencari makna hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkan pemikiran filosofis dengan cara yang pertama, mempertanyakan asumsi, mengajukan pertanyaan kritis tentang keyakinan, nilai-nilai, dan pandangan kita sendiri serta orang lain. Yang kedua, berpikir rasional, menggunakan logika dan analisis untuk memahami situasi dan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, memahami perspektif, mempelajari sudut pandang orang lain, dan mencoba memahami alasan di balik pandangan mereka. Yang keempat, membangun argumen. Menggunakan prinsip-prinsip logika dan rasionalitas dalam membangun dan mempertahankan argumen. Filsafat adalah disiplin ilmu yang mencoba untuk memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan, realitas, pengetahuan, nilai-nilai, dan banyak lagi. Filsafat berusaha untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan rasional tentang dunia dan tempat kita di dalamnya. Kegunaan ilmu filsafat terletak pada kemampuannya untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Filsafat membantu kita dalam merumuskan argumen yang kuat, mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasar, memahami perspektif-perspektif yang berbeda-beda, dan mencari makna hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkan pemikiran filosofis dengan cara yang pertama, mempertanyakan asumsi, mengajukan pertanyaan kritis tentang keyakinan, nilai-nilai, dan pandangan kita sendiri serta orang lain. Yang kedua, berpikir rasional, menggunakan logika dan analisis untuk memahami situasi dan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, memahami perspektif, mempelajari sudut pandang orang lain dan mencoba memahami alasan di balik pandangan mereka. Yang keempat, membangun argumen, menggunakan prinsip-prinsip logika dan rasionalitas dalam membangun dan mempertahankan argumen. Filsafat mungkin sulit dipahami oleh sebagian orang karena sifatnya abstrak dan kompleks. Filsafat seringkali mengajukan pertanyaan yang tidak memiliki jawaban yang pasti dan mempertanyakan asumsi-asumsi yang dianggap jelas oleh sebagian orang. Selain itu, istilah-istilah teknis dan konsep-konsep filosofis yang digunakan dalam filsafat juga dapat membingungkan bagi mereka yang tidak terbiasa. Untuk memahami filsafat dan memahamkan filsafat kepada orang lain, penting untuk 1. Mempelajari dasar-dasar filsafat, memahami konsep-konsep filosofis dasar dan metode-metode berpikir dalam filsafat. 2. Menggunakan contoh konkret,
mengaitkan konsep filosofis dengan contoh-contoh nyata atau situasi kehidupan sehari-hari agar lebih mudah. 3. Berdiskusi dan bertukar pikir, melibatkan diri dalam diskusi dengan orang lain yang terkait pada filsafat serta membaca dan mempelajari pemikiran filosofis dari berbagai sumber. 4. Menghubungkan dengan kehidupan nyata, menunjukkan relevansi dan aplikasi pemikiran filosofis dalam konteks kehidupan sehari-hari untuk membantu orang lain memahaminya. Ilmu dan pengetahuan memiliki perbedaan dalam konteks penggunaannya. Ilmu merujuk pada metode ilmiah yang sistematis dan empiris untuk memperoleh pengetahuan yang dapat diandalkan tentang fenomena alam dan dunia sosial. Ilmu berfokus pada pengamatan, pengukuran, pengujian, dan pengembangan teori berdasarkan bukti empiris. Pengetahuan di sisi lain mencangkup segala jenis pemahaman, informasi, atau keyakinan tentang sesuatu. Ini bisa didasarkan pada pengalaman pribadi, otoritas, atau dedukasi logis, dan tidak selalu terikat pada metode ilmiah. Filsafat ilmu adalah subdisiplin filsafat yang mempertanyakan asumsi, metode, dan bersifat ilmu itu sendiri. Filsafat ilmu berusaha untuk memahami sifat pengetahuan ilmiah, penalaran ilmiah, dan batas-batas keilmuan. Sementara itu, ilmu berfokus pada pengembangan pengetahuan melalui metode ilmiah. Tidak ada aliran filsafat tunggal yang secara mutlak benar atau salah. Aliran-aliran tersebut muncul karena perbedaan pemikiran dan pendekatan terhadap hakikat sesuatu. Setiap aliran memiliki kontribusinya sendiri terhadap pemahaman manusia tentang dunia. Misalnya rasional, tidak ada aliran filsafat yang dapat dianggap mutlak benar atau salah. Setiap aliran memiliki kontribusinya sendiri terhadap pemahaman manusia tentang dunia. Mari kita bahas beberapa aliran filsafat. Yang pertama, rasionalisme. Aliran ini menekankan pentingnya akal budi dan pemikiran rasional dalam memperoleh pengetahuan. Rasionalisme cenderung mengedepankan dedukasi logis dan penalaran priori untuk mencapai kebenaran. Kedua, empirisme. Empirisme menekankan pentingnya pengalaman dan observasi dalam memperoleh pengetahuan. Aliran ini menganggap pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan dan menekankan pentingnya metode ilmiah dan pengujian. 3. Materialisme. Materialisme berpendapat bahwa hanya materi yang merupakan substansi dasar dunia dan segala fenomena dan dapat dijelaskan melalui proses material yang terjadi di alam. Keempat, idealisme. Idealisme di sisi lain berpendapat bahwa realitas sebenarnya terletak pada pikiran dan ide. Menurut pandangan ini, ide dan pikiran menjadi kenyataan yang lebih fundamental daripada materi. 5. Positivisme. Positivisme menekankan pentingnya metode ilmiah dan pengetahuan yang dapat diamati secara empiris. Positivisme menolak spekulasi metafisik dan berfokus pada fakta dan fenomena empiris. Keenam, pragmatisme. Pragmatisme menekankan pentingnya praktik dan konsekuensi dalam menentukan kebenaran. Aliran ini menekankan bahwa suatu gagasan atau kepercayaan harus diuji melalui pengalaman dan dapat diterapkan secara praktis. 7. Sekularisme. Sekularisme adalah pandangan yang memisahkan urusan dunia, agama, dan urusan politik dan masyarakat.
Pandangan ini menekankan sekularisme. Sekularisme adalah pandangan yang memisahkan urusan dunia, agama, dan urusan politik dan masyarakat. Pandangan ini menekankan pemisahan gereja dan negara serta kebebasan beragama. Setiap aliran memiliki argumen dan pendukungnya sendiri. Pemilihan aliran filsafat yang dianggap benar atau salah tergantung pada perspektif individu dan preferensi teoritis yang mendasarinya. Pentingnya untuk diingat bahwa filsafat adalah subjek yang kompleks dan terus berkembang, dan sering terdapat perbedaan dan kontroversi di antara para filsuf mengenai berbagai aliran dan pandangan tersebut. Hubungan antara filsafat dan agama telah menjadi topik yang kompleks dan kontroversial selama berabad-abad. Pendapat mengenai hubungan ini dapat bervariasi tergantung pada perspektif individu. Berikut adalah beberapa pendapat yang mungkin ada. 1. Konflik. Beberapa pandangan meyakini bahwa filsafat dan agama terlibat dalam konflik yang tak terhindarkan. Ini mungkin karena perbedaan dalam pendekatan metodologis dan keyakinan mendasar. Namun, pentingnya untuk dicatat bahwa tidak semua filsafat dan agama berkonflik satu sama lain, dan banyak filsuf dan teolog yang telah menemukan cara untuk mengintegrasikan kedua bidang ini. Kedua, komplementer. Pandangan lain adalah bahwa filsafat dan agama memiliki peran yang saling melengkapi. Filsafat dapat membantu mengembangkan argumen rasional dan analisis kritis yang mendukung keyakinan agama, sementara agama dapat memberi kerangka nilai dan etika yang mendalam bagi filsafat. 3. Kemandirian. Beberapa orang berpendapat bahwa filsafat dan agama adalah domain yang terpisahkan dan mandiri. Mereka berpikir bahwa filsafat dapat mencapai pemahaman dan pengetahuan yang independen dari agama, dan sebaliknya, agama memiliki kebenaran dan pengalaman yang tidak dapat dicapai melalui filsafat semata. Pendekatan terhadap hubungan antara filsafat dan agama dapat berbeda-beda, tergantung pada keyakinan individu dan sudut pandangnya. Penting untuk menghormati berbagai pandangan dan berdialog dengan saling menghormati untuk memperdalam pemahaman kita terhadap hubungan kompleks antar filsafat dan agama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaklumkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.